Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ini program yang di tutorial yang lalu. Oke, dan saya nggak akan hapus, tapi kita akan rubah-rubah di sini dari file input stream menjadi file reader dan file writer. Oke, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan try with resources. Oke, jadi ini kita akan masukkan ke dalam try, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membuat close file. Try with resources ini sudah menjamin filenya akan close, tapi ini baru mulai ada dari JDK 7 dan 8. JDK 8 deh kalau nggak salah. Ini baru, saya juga baru menggunakan ini. Oke, sebelumnya masih pakai ini. Oke. Tapi ini sangat bagus. Oke, cuman ya Anda harus tetap tahu cara close ini. Mungkin Anda masih menggunakan environment yang lama sebelum JDK 7, maka ini masih digunakan. Ya, saya anjurkan beralih ke JDK 8, karena di JDK 8 ini juga ada yang disebut namanya dengan lambda ya. Mungkin setelah tutorial IO ini kita akan masuk ke lambda, dan itu keren sekali itu lambda. Alright, so ini boleh kita hapus, boleh kita buang. Ya, kita sudah nggak perlu blok ini sama sekali. Exactly. Ya, ini juga kita nggak perlu. Dan ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi di dalam try-nya ini ada kayak semacam statement, dan ini dimasukkan seutuhnya. Cut, dimasukkan ke dalam sini. Oke, paste. Alright, dia masih error, nggak apa-apa. Oke, ini yang 00 ini kita buang. Oke, kita sudah tidak memerlukan lagi ini. Nah, tentu data type-nya kita harus declare di sini. Jadi file input stream. Oke, dan di sini adalah data type-nya adalah file output stream. Dah. Ya, ini mestinya done. File input stream and the file output stream. Oke, kemudian dia masih error karena type exception-nya ini dia nggak bisa terima ini. Ya, jadi kita harus lebih general aja. Ini ada cerita tentang exception ini, cuma nggak sekarang lah. Oke. Ya, dengan kita membuat lebih general, karena file not found itu dia adalah subclass dari IO exception. Sedangkan untuk menghandle this kind of error, ya dia bukan di file not found exception, dia ada beberapa exception lagi. Jadi ada cerita tersendiri, mungkin di tutorial terpisah kita akan ngomong banyak tentang macam-macam exception itu ya, baik itu IO atau exception yang lainnya. Oke, maka dengan demikian ini kita sudah menggunakan try with resources ya. Jadi seperti ini. Kalau dia lebih dari satu line, kita harus kasih ada di sini semicolon. Kalau dia cuma satu line, artinya cuma satu line begini, ya langsung ditutup parenthesisnya ya. Oke, ini sudah. Ini kalau kita run hasilnya perfect sama kayak tadi. Oke, dan kita bisa buka dua file tersebut ya, hasil dan tes juga isinya ada ya. Oke, dan sekarang kita mau bikin file writer dan file reader. Oke, programnya persis sama, semuanya sama, hanya bedanya bahwa dia adalah 16 bit dan bukan 8 bit. Oke, dia akan baca juga per karakter. Oke, kalau kita nggak mau baca per karakter, kita harus menggunakan kelas yang lain, namanya wrapping. Kita harus menggunakan buffer reader ya. Oke, nanti setelah tutorial ini atau mungkin di tutorial ini kita masuk ke buffer reader. Sekarang kita gunakan file writer. Jadi kita udah nggak lagi menggunakan file input stream and file output stream. Oke, ini juga kita nggak pakai dulu. Jadi kita cukup dengan IO exception, dan mungkin di sini kita akan bilang import Java IO file reader. Alright, kemudian import Java IO file writer. Oke, cukup seperti ini ya. Dia akan keluar error di sini tentunya. I-nya ini tetap kita pertahankan karena dia akan karakter. Semuanya sama, nggak ada perubahan. Hanya di sini aja data type-nya kita rubah menjadi apa? File reader. Dan di sini data type-nya kita rubah menjadi file writer. Maka otomatis constructor-nya juga harus kita rubah menjadi file reader. Dan constructor ini kita rubah menjadi apa? File writer.
Alright, cool. Ini yang lain persis sama. Oke, nggak ada perubahan apa-apa. Sama dia juga karena dia byte ya, jadi kalau dia mereturn -1 berarti itu udah berakhir ya, filenya berakhir. Oke, kita run. See, perfect sama. Hanya bedanya dia adalah 16 bit. 16 bit dia bisa mendukung karakter internationalized karakter. Artinya kalau 8 bit itu cuma bisa ASCII karakter aja, A, B, C, D, E, F, G, cuma itu doang. Tapi kalau dia 16 bit, dia bisa dukung karakter seperti kanji, katakana, hiragana, Thailand mungkin script ya, Arabic script. Nah, dia bisa dukung semua internationalized karakter ya. Ya, international language semua dia bisa dukung. Dan sekarang semua menggunakan yang karakter. Oke, sudah nggak menggunakan, jarang lagi menggunakan yang byte stream. Oke, so ini baru 6 menit, alright. Ini program bisa kita hapus ya. Mungkin kita hapus saja dan saya mau ketik satu, kasih ini aja biarkan. Kita bisa read file dengan menggunakan scanner. Ini ada satu cara lain ya. Jadi scanner itu bukan dari IO package, dia dari util. Oke. Ya, ini satu cara, nggak apa-apa, ini sedikit menyelimpang dari I/O, tapi saya akan perlihatkan. Oke. So, dia perlu scanner, kita perlu import Java util list. Kita jadi mau baca dari file dan kita mau letakkan di dalam list ya. Kemudian import Java util array list. Oke, file reader ini kita buang dulu, kita cukup gunakan file saja. Jadi lebih abstrak, kita gunakan abstrak kelasnya, yaitu dia IO file. Oke. Ya, ini sementara kita matikan dulu karena kita nggak akan write, kita hanya akan read dari file. Oke, lalu di sini kita akan bilang scanner. Nah, ini kabelnya ribet. Kita akan bilang scanner, kemudian kita bilang apa, kita kasih nama file scan sama dengan new, 0 dulu. Oke, kalau null berarti kita tidak menggunakan try with resources. Kalau kita mau menggunakan try with resources, ya kita langsung aja buka try-nya. Oke, cuman di sini kita mau bikin satu lagi untuk bisa integer count lines. Ya, ini cuman optional, nggak apa-apa. Ya, di sini dia nggak baca byte-nya, dia langsung baca per line. Oke, scanner ini beda. Oke, kita buka try with resources dan kita akan bilang scanner. Kita akan bilang file scan sama dengan new scanner, dan di dalam ini ada argumen, kita akan beri argumennya adalah new file. Oke, kemudian di sini adalah source. Oke, cukup ini rasanya. Right. Kemudian kita akan try. Kita buka try. Ya, ini karena exceptionnya belum, jadi dia keluarnya masih error. Oke, kemudian di dalam try ini kita bilang while file scan. Nah, ini methodnya adalah has next. Oke, ini dia has next ada. While file scan has next. Oke, kita mau count lines plus. Kita mau menghitung jumlah line yang ada di dalam file itu. Kemudian kita mesti create satu list. Ya, kita bisa create di sini array juga bisa, string array juga, tapi kita mau pakai list. Jadi mungkin di sini aja, di luar sini kita akan bilang list string. Kita bilang namanya a list sama dengan new array list diamond. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan bilang a list dot add ya, add, dan kita akan bilang file scan dan metodenya adalah next line. Mana dia next line? Oke, ini dia next line. Ya, jadi karena kita tidak menggunakan file reader dan file writer, kita menggunakan scanner, maka kita menggunakan method yang ada di scanner. Oke. Ya, ini satu keadaan opsional lah ya, bisa digunakan, bisa tidak.
enggak umum, tidak umum yang pakai scanner ini. Oke, lalu di sini kita ada catch, kita akan bilang IO exception E, kita bilang system error print line E. Oke, E saja errornya udah itu. Oke, jadi sekarang ini apa nih, exception ini. Oke, ini catch. Sebentar, ini dan ini kita perlu satu. Alright, ya, ini udah kelar programnya, dan kita bisa tambahkan sekarang satu untuk membaca dari array list. Ya, kita bilang system out print line, ini kita kasih label print list. Kemudian kita mau tahu jumlah line-nya ada berapa, count lines. Dan ini kita bilang lines. Oke, lalu di sini ini kita geser sebentar. Lalu di sini kita pakai for loop biasa, for integer I sama dengan 0, I is less than a list dot size, dan I increment. Dan kita akan bilang system out print line a list dot get I. Oke, dan jadi dia akan baca dari file ini test, dan dia akan keluarkan sebagai list. Oke, run. Right. Print a list ada 4 line. Jadi di file taste itu ada 4 line. 1, 2, 3, 4, benar. Dan program ini dia menggunakan scanner. Kemudian scan itu, hasil scannya itu dimasukkan ke dalam a list add. Jadi dengan metode next line ini, ya, maka setiap line menjadi satu elemen di a list. Jadi kalau kita misalnya bikin di sini satu lagi, kita akan bilang, oh, bukan di dalam sini, di luar. Saya akan perlihatkan bahwa itu setiap line adalah satu elemen. Kita bilang system out print line a list, ya, maka akan kelihatan semuanya dalam satu line. Oke, lihat. Nah, ini satu elemen, ini satu elemen. Satu line pokoknya menjadi satu elemen, ini satu elemen, dan ini satu elemen, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 elemen sesuai dengan 4 lainnya, 1, 2, 3, 4. Oke, nah cukup di sini scanner, ini cuma intermezzo. Di tutorial berikutnya kita akan menggunakan buffer reader dan buffer writer, ya, dengan file reader dan file writer, dan metodenya adalah read line. Oke, demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.